Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama dengan Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Sebelum kita mau seru-seruan bareng, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, Kak Billy mau ngajak adik-adik Rocky semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu selama ini di hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau berkumpul bersama teman-teman di Rocky Online. Kami mau seru-seruan, memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang akan selalu mengingatkan kita kalau kita itu gak akan pernah sendirian adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah menebus hidup kita, maka dari itu kita selalu hidup bersama dengan Dia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar sekali adik-adik, nama Yesus yang akan selalu menemani kita saat sendiri, saat kita susah, saat kita sedih. Maka dari itu adik-adik harus selalu ingat kalau adik-adik itu gak sendiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan semuanya buat kita. Tuhan yang memimpin kita. Maka dari itu kita harus selalu menyerahkan hidup kita untuk Dirinya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, inilah hati kami, hati sebagai hamba. Pakailah hidup kami selalu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami mau mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan kepada hidup kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik Rocky, wah senang sekali hari ini Kak Tirsa bisa ketemu sama adik-adik Rocky. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Puji Tuhan, pasti pada sehat semuanya. Ada yang inget gak? Minggu lalu Kak Jenny cerita tentang apa ya? Firman Tuhannya tentang apa? Ada yang ingat? Yang Kak Jenny bawa-bawa salib itu loh. Ada yang ingat? Tentang ikut Yesus, betul sekali. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang masih sama tentang mengikut Yesus, tapi temanya adalah menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru artinya kita berubah gitu Kak, jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lain. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama yuk. Sebelumnya Kakak mau ngajak adik-adik buat kita sama-sama lihat dulu super ayat kita untuk minggu ini. Yuk kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Sekali lagi ya adik-adik ya. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Wah, tadi ngomong ciptaan baru, sekarang ada ngomong baptisan, terus membangkitkan. Ini entar, ini gimana ya maksudnya? Oke deh, kakak mulai ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ada yang pernah lihat orang tuanya dibaptis? Atau pergi ikut baptisan orang tuanya terus ngeliat, oh jadi seperti ini dibaptis. Nah gambarnya kira-kira kayak gini nih dibaptis adik-adik. Adik-adik tahu nggak arti dari kata baptisan sendiri adalah ditenggelamkan. Nah itu menenggelamkan atau dibenamkan artinya adik-adik. Nah dari kata tersebut sebenarnya sedang ngomong bahwa itu adalah lambang gitu adik-adik. Jadi waktu orang dibaptis, orang tersebut itu kan ditenggelamkan atau dengan dosa-dosa yang lamanya, mati ditenggelamkan dengan dosa-dosa yang lamanya. Kemudian waktu dia keluar dari dalam air adik-adik, itu artinya dia lahir kembali menjadi ciptaan baru. Dan dosa-dosa yang lamanya tadi sudah mati, sudah hilang gitu dari dalam dirinya. Dia keluar menjadi ciptaan baru. Jadi baptisan itu sebenarnya adalah simbol
atau penggambaran diri dari perubahan yang terjadi di dalam hati orang percaya. Gampangnya kayak gini nih adik-adik, kenapa sih kita perlu dibaptis ya? Kakak kasih gambaran, misalnya adik-adik siapa yang suka sepak bola atau suka basket? Oh banyak ya. Nih, yang punya jersey bola di rumahnya siapa? Wah, ya kakak juga punya jersey MU meskipun sekarang suka kalah. Duh, sedih banget. Nah, adik-adik, misalnya nih seorang pemain bola waktu dia mau masuk ke dalam satu tim tertentu, kita anggaplah siapa misalnya ya. Nah, tadi misalnya nih Cristiano Ronaldo, dia kan sempat di Juventus tuh adik-adik. Di Juventus terus dia pindah ke MU. Nah, waktu dia pindah, dia kan dipakaikan jersey MU, itu menandakan bahwa dia sekarang adalah anggota dari klub MU, dari tim sepak bola MU. Begitu pula dengan baptisan. Kenapa sih kita perlu dibaptis? Waktu kita dibaptis itu artinya kayak seperti kita, oke, saya sekarang adalah timnya Tuhan, saya memakai tanda dari Tuhan atau sign dari Tuhan bahwa saya adalah timnya Tuhan. Nah, seperti pakai jersey tersebut ya adik-adik ya. Waktu adik-adik masuk dalam satu klub bola, adik-adik akan diberikan jersey. Itu artinya adik-adik udah sah jadi bagian dari tim tersebut. Begitu juga dengan kekristenan hidup kita. Waktu saya sudah setuju mau mengikuti Yesus, maka langkah berikutnya adalah adik-adik memberikan diri untuk dibaptis. Benar banget, waktu adik-adik dibaptis, adik-adik seperti sedang diberikan materai atau tadi seperti sedang diberikan jersey, tanda bahwa adik-adik adalah pengikut Yesus, adik-adik adalah timnya Tuhan Yesus. Nah itu ya, adik-adik bisa kebayang gak maksudnya kakak kenapa tentang baptisan dan apa sih baptisan itu. Nah terus kak, setelah dibaptis berarti hidup kita udah jadi berubah total tuh, terus aku langsung jadi orang baik banget. Nah memang nggak gampang ya adik-adik ya, untuk itu kita perlu Roh Kudus yang membantu kita, memampukan kita berubah dari hari ke hari, berubah pemikiran kita, berubah cara bertindak kita, cara kita berkata-kata, terus cara kita bersikap. Nah itu butuh kemampuan Roh Kudus untuk mengubahkan kita hari demi hari. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri ya adik-adik ya, kita perlu sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita. Jadi setelah dibaptis itu kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menjadi ciptaan baru. Mulai berubah pikirannya mengikuti pola pikir Tuhan Yesus, berubah cara hidupnya, cara bersikapnya seperti yang kakak bilang sebelumnya, menjadi seperti Kristus. Nah di Roma 6 ayat 7 mengatakan kayak gini loh adik-adik. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah tadi kan kita sudah mati, baptisan itu tanda bahwa kita sudah mati terhadap hidup kita yang lama, dan waktu keluar dari air itu kita adalah ciptaan baru. Nah di Roma 6 ayat 7 tadi bilang kan, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Hidup kita yang sudah bebas dari dosa. Nah kita butuh Roh Kudus untuk bantu kita bagaimana nih untuk menjalani kehidupan yang bebas dari dosa, untuk mengubah kebiasaan kita, cara kita berpikir, terus juga menolak setiap godaan yang diberikan oleh iblis atau mungkin oleh teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Nah jika kita memilih mengikuti Yesus adik-adik, maka kehidupan baru sudah dimulai. Tadi ciptaan baru yang kakak bilang ya, mengikuti Yesus itu artinya kehidupan baru di dalam diri kita ini sudah dimulai. Pikiran kita yang berubah tadi, terus juga keinginan kita, kalau yang tadinya masih ingin hidupnya main-main, masih pengen misalnya di sekolah masih pengen kerjanya gangguin teman aja, masih pengen main game terus yang berlebihan, masih pengen bohong-bohong misalnya. Nah itu semua sudah mulai berubah karena kita sudah jadi ciptaan baru. Kristus sudah ada di dalam kita yang memampukan kita ya, Roh Kudus tadi memampukan kita. Nah sekarang tugas kita adik-adik, apa yang sudah kita terima, kemerdekaan yang sudah kita terima dalam Tuhan Yesus tadi, ciptaan baru yang tadi itu, gimana caranya kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita supaya hidup mereka juga berubah adik-adik. Siapa yang setuju untuk menjadi saksinya Tuhan?
Oke, siapa yang setuju bahwa hidup kita sekarang ini adalah ciptaan baru? Nah, siapa yang setuju bahwa kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari menjadi ciptaan baru? Nah, sekarang tugas kita adalah menjadi berkat buat teman-teman kita supaya yang mengalami kemerdekaan, yang mengalami hidup baru bukan hanya kita tapi juga teman-teman kita. Setuju ya adik-adik ya? Sekarang kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengubahkan kami menjadi ciptaan baru Tuhan. Terima kasih juga buat Roh Kudus yang memampukan kami untuk tinggal di dalam firman-Mu, tinggal di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya creative time. Ingat gak minggu lalu Kak Jenny tuh bilang kalau bulan November ini creative time kita adalah persiapan untuk Natal. Siapa yang sudah excited banget untuk Natalan? Kakak juga excited banget buat Natalan ya. Wah seru banget sih kayaknya Natalan nih. Kita mau Natalannya gak di Peace Place loh adik-adik, tapi di tempat lain. Siapa yang udah pengen banget, gak sabar banget? Sama kakak juga. Nah, creative time nih kita minggu ini, tada! Adik-adik belajar untuk menghafalkan lagu-lagu yang kakak tampilkan di belakang ini ya. Nanti boleh search di YouTube. Kenapa sih kak? Kok harus ngapalin lagunya? Supaya nanti waktu Natalan kita kumpul sama-sama, kita semua sudah tahu lagunya dan kita bisa nyanyi bareng-bareng, bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Oke adik-adik, jangan lupa lagu-lagunya didengarkan, dihafalkan, oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberi sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk kita simak pengumuman Rocky Online minggu ini.
darkest of places, walked down the loneliest roads. You looked into lost empty faces and told us we're never alone. You came down from the heavens. Adik-adik, ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Tapi adik-adik jangan khawatir, kita masih bisa bertemu lagi di Rocky Online minggu depan. Oke adik-adik, Kak Billy pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.